Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPID selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Jeffrey Waku SSI. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setia yang membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan setia Tuhan selama-lamanya. Tuhan menyertai kami. Segala suku bahasa
Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami mengucap terima kasih atas karya yang terasa nyata dalam persekutuan sampai kami tersebar di penjuru negeri. Tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasih. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan memahami. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahman. Kiranya dalam Kristus Anakmu, kami pun terus dinyalakan, dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan bagi semesta ini. Amin. Bapa di surga, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus yang Kau karuniakan atas kami, sehingga firman yang kami baca, dengar dan renungkan boleh meneguhkan, menguatkan kami sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, dan kami menantikan Dia Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Nyatakan isi hati. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Terambil dari Perjanjian Lama dari kitab Hagai
mengulangi bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi yang lagi menikmati ibadah melalui daring ini, Shalom. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Pak Pendeta tanya memaknai hidup kita, kira-kira Bapak Ibu menjawabnya seperti apa? Apakah Bapak Ibu akan menjawab makna hidup saya adalah untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, atau makna hidup saya adalah bertanggung jawab kepada keluarga, atau makna hidup saya adalah bagaimana saya hidup untuk menyenangkan orang lain? Bapak Ibu, kalau kita bicara makna hidup, akan banyak refleksi yang keluar karena kita punya pengalaman masing-masing, kita punya refleksi masing-masing, kita punya sudut pandang masing-masing dalam melihat makna hidup kita. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan dari proses kehidupan ini? Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa kalau kita mau memahami makna hidup, artinya bahwa sebagai orang percaya, apa yang akan kita lakukan sebagai orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari berbagai belenggu dosa oleh Tuhan. Setelah itu kita mau apa? Setelah Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa, kita mau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap kembali kepada dosa kita, atau kita mau memaknai hidup dalam pembaharuan, kita melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan kehendak dan keinginan itu? Jadi ada cara pandang hati pikiran kita yang berubah karena sebuah proses pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan membebaskan kita, lalu kemudian kita memaknai kehidupan ini sebagai catatan orang yang dibebaskan, maka hidup kita harusnya bergantung kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, bukan lagi apa yang kita mau. Dan kemudian apa yang Tuhan mau kita lakukan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak fokus pada itu, maka hidup kita melenceng dari apa yang Tuhan inginkan, dan akhirnya kita akan kembali dengan cara hidup kita yang lama. Ingat, prioritas utama kita
melakukan apa yang Tuhan perkenankan jika kita sudah mengalami hidup baru. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita pada saat ini memaknai hidup dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau melihat refleksi bacaan firman Tuhan pagi ini, ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, kemudian dibebaskan oleh Tuhan melalui Raja Koreshi, lalu kemudian didukung kemudian oleh raja-raja berikutnya untuk bebas kembali ke tanah mereka. Dan yang Tuhan minta adalah ketika mereka kembali ke tanah pusaka mereka, yaitu Yerusalem, ya, mereka diminta untuk membangun bait Allah kembali. Tujuan mereka hanya satu dulu, bangun bait Allah. Setelah mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan, tujuan mereka satu, prioritas mereka satu, hanya membangun bait Allah. Nggak usah pikirkan yang lain, begitu, ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat bahwa ketika orang-orang buangan pertama yang keluar itu adalah angkatan muda. Angkatan muda itu Zerubbabel bin Salatiel, ya, itu dia masuk, ya, dengan angkatan muda ke Yerusalem, tujuannya untuk membangun bait Allah. Itu perintah Tuhan mereka. Tapi apa yang terjadi, mereka tidak lakukan seperti apa yang Tuhan minta. Prioritas hidup mereka yang sudah dibebaskan, ketika sampai di sana, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Mereka mengurus rumah-rumah mereka. Mereka mengalami hambatan ekonomi dia. Lalu kemudian yang mereka urus adalah rumah-rumah mereka, ladang mereka. Mereka tidak fokus untuk membangun bait Allah kembali, ya. Lalu kemudian di Hagai pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke-7, ini teguran dari Tuhan melalui Hagai, ditegur kepada Zerubbabel dan Salatiel. Dan ketika teguran terjadi, ternyata Zerubbabel sudah jadi seorang bupati, ya. Berarti sudah ada masa yang cukup lama dia melupakan tentang prioritas mereka. Ketika mereka sudah dibebaskan, mereka harus membangun bait Allah, mereka akhirnya. Dan ini teguran keras kepada bupati, ya, Zerubbabel, dan juga kepada imam besar mereka, yang Tuhan minta prioritas utama bangun bait Allah kembali. Karena apa? Bait Allah itu sebagai simbol kehadiran Allah, simbol Allah hadir di tengah bangsa ini. Nah, kalau kita melihat bacaan kita ingin mengatakan begini, Bapak Ibu. Firman mengatakan begini, apa yang Tuhan minta setelah kita bebas adalah melakukan kehendaknya. Tujuannya adalah supaya Allah hadir di dalam hidup mereka. Karena simbol bait Allah itu simbol kehadiran Allah di tengah kehidupan umat. Kalau mereka mengesampingkan tujuan utama, maka mereka akan mengalami cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sederhana sebenarnya, mau melihat ini. Tetapi yang tidak sederhana adalah ketika kita diajak untuk melihat prioritas utama kita dalam hidup ini. Apakah Tuhan atau kepentingan kita? Mana prioritas utama dari itu? Tuhankah ataukah kepentingan kita? Tapi dari bacaan ini yang kelihatan bukan prioritas utama Tuhan, tapi kepentingan umat yang utama. Mereka mengurus rumah-rumah mereka, mereka mengurus kebutuhan mereka. Mereka tidak mengutamakan prioritas utama kita. Nah, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita, bisa nggak Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita, ataukah kepentingan kita? Maka saya mengatakan kadang agak sulit, karena kita banyak kepentingan dalam hidup ini. Kita mengutamakan Tuhan, tetapi kita punya aktivitas banyak, pekerjaan banyak, harus kita juga utamakan. Saya juga ketika saya melayani, Tuhan menjadi prioritas utama saya, ya. Keluarga juga menjadi bagian di dalam. Susah. Kadang ketika saya harus melayani Tuhan, keluarga saya juga butuh pelayanan saya. Ketika saya harus melayani Tuhan melalui jemaatnya, anak saya butuh perhatian saya. Apa yang harus saya lakukan? Tapi semua bukan tidak mungkin. Tetap bahwa hidup ini prioritas utama kita adalah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Jadi saya memaknai hidup saya sebagai seorang pelayan, saya harus mengutamakan yang prioritas utama saya adalah Tuhan. Keluarga utama juga, tapi prioritas utama adalah Tuhan. Kepentingan kita ada pekerjaan
apa yang bisa kita lakukan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dalam hidup keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan persekutuan kita. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita mengutamakan prioritaskan Tuhan, ya, kita tidak bisa memperhatikan keluarga kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita salah. Coba maknai hidup kita bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan yang utama sebagai dasar dari setiap yang kita lakukan. Ketika bersama keluarga, dasar utama kita adalah Tuhan. Ketika ada di persekutuan, dasar utama kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengesampingkan Tuhan. Lalu ketika ada kepentingan kita, dasarnya adalah Tuhan. Kepentingan kita kalau didasari dengan Tuhan, maka saya mengatakan Bapak Ibu, semua akan melahirkan damai sejahtera. Tapi kalau sudah kepentingan ego, aduh Bapak Ibu, kepentingan kita hanya menghadirkan perpecahan, keributan dan ketidakbenaran. Tapi kalau dasarnya adalah Tuhan, kita melihat prinsip hidup yang benar dari Tuhan, maka kita akan berusaha untuk menghadirkan damai sejahtera. Kita tidak menghasilkan ego kita yang besar yang membuat persekutuan bahkan sampai kita meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan enggak? Sempat. Ya, menomorduakan Tuhan itu bahaya. Tuhan yang harusnya utama. Sampai Tuhan menegur mengingatkan mereka, jangan sampai mereka mengalami sesuatu yang tidak baik. Makanya Bapak Ibu, maknai kehidupan kita sebagai catatan iman bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Kalau orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dengan maksud tujuan menghadirkan Tuhan melalui bait suci itu, ya, supaya di tengah umat ada Allah yang hadir di sini. Dan kalau kita justru dibebaskan dari dosa, bagaimana kita menghadirkan hidup baru kita? Menghadirkan hidup baru kita prioritas utama Tuhan. Kalau Tuhan prioritas utama kita, kita akan berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera. Kita akan berusaha untuk menghadirkan sukacita. Kita berusaha untuk menghadirkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam persekutuan kita. Jadi dasar utama kita, prioritas utama kita, maknai hidup kita, bahwa kita harus ada di dalam Tuhan. Saat ini kita lagi merayakan GPIB yang berulang tahun ke-72 tahun. Apa prioritas utama kita? Apa kita membangun gereja, bangun rumah Tuhan di mana-mana? GPIB sudah punya gereja sangat banyak. Bahkan sekarang banyak yang berproses untuk membangun rumah Tuhan. Tapi saya mau katakan, bagaimana dengan bangunan rohani jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi? Apakah tubuh rohani jemaat Tuhan, ya, tubuh rohani, hidup rohani kita sudah benar-benar menyatakan Kristus sebagai dasar hidup yang utama? Sang kepala gereja menjadi dasar utama kita. Sehingga dengan demikian keluarga kita, persekutuan, pekerjaan kita semua didasari atas perkenanan Tuhan, didasari atas Tuhan sendiri. Kita boleh melihat kemegahan bangunan, tapi ketika melihat orang-orang yang di dalamnya secara rohani masih begitu kecil dan masih bayi semua. Ya, makanya tidak jarang Bapak Ibu kalau GPIB banyak bayi-bayi di dalam. Bayi-bayi itu secara rohani tidak bisa menerima makanan keras. Diingatkan hal yang baik, diingatkan hal yang membangun, diingatkan hal-hal yang baik yang bisa membuat mereka diberkati. Kadang tersinggung, kadang tidak mau dengar, ya. Makanya dia harus dikasih bubur terus. Kalau bubur terus rohaninya kapan dia besar, ya. Kadang kita harus berani juga makan makanan yang keras, ya. Bayangkan saya kalau dari kecil dikasih bubur, lalu orang tua saya tidak berani kasih saya makan nasi. Masa sampai tua bangga begini saya harus makan bubur terus? Ya, nggak bisa. Saya harus dikasih makanan keras sedikit, ya, supaya pencernaan saya juga baik. Ya, pelan-pelan, ada waktu, ada prosesnya. Dan kita berani atau tidak, saya harus makan juga yang keras. Jangan saya hanya mau seperti anak bayi saja. Jadi Bapak Ibu, ingat, maknai hidup kita, GPIB bukan bicara lagi gedungnya, ya, tapi bagaimana kita hidup di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Apakah rohani kita semakin dewasa atau tidak? Prioritas kita dimaknai sebagai pribadi yang dewasa dalam iman, atau kita masih tetap dalam konsep yang kecil? Anak-anak baik, ya, yang sedikit dikasih tahu nangis, yang sedikit dikasih tahu mundur, yang sedikit dikasih tahu tidak mengikuti apa yang menjadi tatanan. Dan makanya pada saat ini GPIB sudah 72 tahun. Ya, kalau cuma Dono baru 6 tahun masuk 7 tahun. Ya, oke, biarlah GPIB Dono 6 tahun usianya.
dia sudah mencapai usia kedewasaan. Kalau usia kedewasaan kita menginginkan situasi yang baik, situasi yang lebih indah, situasi yang lebih diberkati. GBI secara sinodal 72 tahun dia berkumpul dengan bangsa ini. Kontribusinya apa itu dilakukan oleh GBI. Lalu kita bagaimana kontribusi kita untuk negara, untuk masyarakat, dan untuk diri kita sendiri. Berikan kontribusi yang baik. Jangan sampai kita lupakan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah dibebaskan. Tunjukkanlah diri kita sebagai orang yang bebas. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang yang bebas, maka hidup kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Kita akan menyanyi dari kita bagi 280. Bagi dunia yang bergumul, bagi kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga dalam Yesus Tuhan kami, terima kasih atas perkenanan dan kasih sayang-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati melalui firman yang kami baca dan renungkan. Biar Tuhan mungkin menyertai kami, memampukan kami untuk hidup sesuai firman-Mu, memaknai hidup kami sebagai orang yang sudah dibebaskan dan harus melakukan apa yang menjadi perkenanan. Prioritas utama kita adalah Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi yang memaknai kehidupan kami. Bahwa kami tidak ada artinya tanpa Tuhan, kami tidak punya makna apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu biarlah kasih karunia Tuhan menyertai hidup kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman. Roh Kudus bekerja atas kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, GBI secara sinodal yang Tuhan tambahkan satu tahun usia pada saat ini genap 72 tahun. GBIB ada tersebar di 26 provinsi di 25 pulau dengan perkumpulan kami masing-masing, dengan tantangan kami masing-masing. Tetapi kami tidak
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu biarlah Tuhan berkarya melalui gereja untuk menyampaikan kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar sukacita kepada banyak orang, dan sehingga melaluinya orang mengenal akan kebaikan dan kasih hati Tuhan yang penuh kasih. Berkati GPIP di tengah bangsa ini sehingga kami boleh memberikan kontribusi yang baik, yang memberkati, sehingga bangsa ini bersama kami dan seluruh rakyat bisa bersinergi untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, dan kami melakukan apa yang berkenan sesuai dengan kehendak. Berkati majelis sinode GPIP yang lagi berproses dalam setiap pergumulan, agar Tuhan berikan mereka kesehatan kekuatan. Fungsionaris majelis sinode yang tetap kami dukung dalam doa agar mereka tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah setiap pergumulan yang Tuhan perkenankan. Berkati juga ya Tuhan GPIP yang ada di Jawa Timur, GPIP yang ada di Surabaya, dan terus GPIP di Mandono, Surabaya. Berkati persekutuan pelayanan kesaksian kami, berkati para pelayan, baik presbiter, baik PPPJ, pengurus kedaulatan, komisi-komisi, satgas, karyawan, panitia, Tuhan berkati bersama seluruh jemaat kami bergandeng tangan untuk melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami melakukannya dengan penuh ketulusan hati dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa, yang dikuatkan, dimampukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Memberkati setiap pergumulan dan pergumulan kami, agar semuanya boleh berjalan dengan proses yang Tuhan nyatakan, perkenankan. Tapi kami tidak mau berjalan sendiri, kami mau Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan memberkati juga untuk pelaksanaan SMJ kami yang akan dilaksanakan besok. Tuhan berkati pelaksanaan dari awal pertengahan hingga selesai, dan semuanya boleh berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati bagi saudara-saudara kami yang lagi bergumul, baik mereka yang bergumul di rumah sakit dan di rumah, baik kehidupan mereka secara pribadi. Hamba berdoa untuk Bapak Teguh Setiawan, Ibu Suparno Borel, Bapak Herin, Ibu Indah Makmun, Ibu Weli Sumiati, Bapak Yesir Juir, Anak Maria Kadan, Ibu Buciati, Bapak Peter Pasol, Ibu Alusi, Saudara Jini Andani, Ibu Yosefin Putri. Kau berkati Bapak Evan Samuelisa, Bapak Gordi Pasaribu, Ibu Lili Surarja. Tuhan memberkati mereka ataupun jemaat yang lagi bergumul karena sakit yang ada di rumah mereka. Tolong jemaat Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk mereka, pemulihan dan cinta kasih dari Tuhan menaungi mereka. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk mereka yang Tuhan tambahkan satu usia baik, perkawinan dan juga kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak Suryono dan Ibu Eva Brahma yang Tuhan tambahkan satu usia perkawinan mereka. Biar bersama anak-anak cucu mereka, mereka bertambah sukacita di dalam Tuhan dan hidup memuliakan nama Allah. Berkati juga mereka yang Tuhan tambahkan satu usia kelahiran. Anak Mikaela Abigail Sumardianto, anak Felix Agam, anak Elan, Saudara David Bayomente, Saudara River Alvaro Turangan, Bapak Nixon Edward Intadoa, Ibu Novani Sasia, Ibu Yolanda Jubita BC Patisaran, Saudara Nurdi Cornelius Panglima. Tuhan berkati pertama usia mereka, dan biarlah pertama sukacita mereka, dan mereka semakin diluaskan dalam segala hal yang baik, sehingga mereka boleh menghadirkan damai sejahtera sukacita di tengah kehidupan mereka. Apa juga berdoa untuk kami semua bertugas saat ini, baik presbiter, baik organis, baik pemandu lagu, baik multimedia. Berkati kami semua dalam keseharian bersama satgas juga, agar kami boleh bersama-sama melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong berkati juga kami dalam mempersiapkan ibadah yang normal. Tolong berkati agar apa yang dipersiapkan oleh satgas di GPIP Gunung Surabaya
boleh semakin lama dan semakin berjalan dengan baik, dan apa yang kami rindukan boleh kami alami beribadah bersama di rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang-Mu, dan terima kasih untuk anugerah-Mu, dan berkati juga untuk anak-anak GB yang akan menaikkan pujian baru ini. Terima kasih untuk semua kebesaran dan cerita kasih bagi kami. Aku berdoa untuk RT 5 RW 13, pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Jawa Timur dan Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, pemimpin kami, agar melalui mereka kami melihat damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan yang berkasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami syukur, dan ampunilah kesalahan kami, jika kami juga mengampuni bersalah pada kami. Jangan juga mengampuni cobaan, tapi lepaskan kami.
untuk persembahan pada pagi hari ini melalui amplop yang sudah dibagi bisa dibawa ke depan untuk dimasukkan pada kotak persembahan yang tersedia dengan berjalan melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur kiri dan kanan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk rapat jemaat hari Minggu 1 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pemerintah Firman, Pendeta Jeffrey Diwanto di SIPEOL atas pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu 1 November 2020. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya. 2. Paduan suara dan vokal
Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati pelayanannya. Setelah ini akan disampaikan pesan HUT ke-72 GPIB. Demikian Bapak Jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Pesan HUT ke-72 GPIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena pada hari ini, Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yaitu GPIB, telah memasuki usia yang ke-72 tahun. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos PLS yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bawah, Nunukan sampai Cilacap. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-10. Menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020 sampai 2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Untuk itulah penguatan tatanan bergereja penting dilakukan, misalnya melalui perelevansian naskah-naskah teologi, ekseologi, dan misiologi GPIB, melalui pembinaan terhadap sumber daya insan GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan aktivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan, fasilitas, dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan sama. Penguatan tatanan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini, persidangan sinode 21 akan diselenggarakan. Namun rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan itulah, GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan ketakutan, pengharap menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada saat sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja persekutuan orang percaya sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat. Melakukan karya nyata termasuk dengan selalu mendoakan dan
Dalam hal ini GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergisitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini, kearifan lokal dan budaya adiluhur, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB, Soideo Gloria, Jakarta 31 Oktober 2020. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kadiso Mumati MSD, Ketua 1 Pendeta Martin Lewakabesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimera MSD, Ketua 3 Pendeta Maureen Susana Lumesen Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Adri Petrus Hendrik Dewa, Ketua 5 Penatua Manggaran Said Kolwan Pangaribuan, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlen Joseph MPH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitori Debel SPH, Sekretaris 2 Penatua Sela Aryani Lumento Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Layo, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soendor. Terima kasih atas perhatian. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya udah minta semua bangkit berdiri. Pergilah engkau diutus dan diperlengkapinya, nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan dan yang berduka terliburkan. Kristus sang kawan kiranya menunggangimu kelemahan, agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh sang penghibur kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan akhirnya Allah yang Esa Tritunggal kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.